Shalom Godly Family yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini kita akan kembali menikmati teh hangat. Teduhkan hati, hadirkan semangat. Firman Tuhan akan kita bersama baca dari 1 Korintus 11 ayat yang ke-26 sampai 28. Demikian firman Tuhan. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi, barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Demikianlah firman Tuhan, diberkati setiap kita yang hidup di dalamnya. Godly Family yang dikasihi Tuhan, setiap minggu pertama kita bersama mengikuti perjamuan kudus. Belum lama ini kita juga baru saja mengikuti perjamuan kudus. Saya teringat ketika masa waktu saya masih kecil, saya merengek-rengek. Biasanya kalau ibadah di gereja, saya seringkali bersama dengan tante saya, ya. Ketika itu beliau sedang mengikuti perjamuan kudus, dan saya merengek-rengek meminta agar saya ikut makan roti dan minum anggur itu. Pada waktu itu pernah suatu kali saya diberikan sedikit, ya, supaya tidak rewel. Rasanya pengalaman saya ini mungkin bukan saja saya yang mengalaminya, tetapi juga mungkin ada di antara kita sekarang ini yang kalau anaknya meminta perjamuan kudus diberikan. Padahal kita tahu bahwa perjamuan kudus itu diberikan hanya kepada orang yang sudah baptis, ya. Di gereja kita melakukan yaitu hanya baptis dewasa, bukan baptis anak-anak. Tetapi kita juga terbuka menerima orang-orang dari gereja lain yang bergabung dengan gereja kita. Kalau anak itu sudah baptis anak, maka dewasanya siti. Sehingga mereka yang sudah siti itu yang bisa mengikuti perjamuan kudus. Oleh sebab itu, melalui renungan pagi ini yang singkat, saya ingin menghimbau setiap jemaat kita agar kita boleh mengikuti perjamuan kudus dengan baik dan benar. Kalau ada anak kita yang minta dan anak itu belum baptis, jangan diberi. Kita akan membiasakan anak itu dan mendidik untuk menghargai perjamuan kudus ini bukan sembarang makanan. Dan itu juga berarti buat kita agar kita menghargainya. Memang gereja kita tidak mengajarkan bahwa roti itu berubah menjadi tubuh, anggur itu berubah menjadi darah. Pandangan gereja kita memang bukan demikian. Tetapi secara rohani kita mengakui bahwa Kristus hadir melalui roti dan anggur itu. Oleh sebab itu kita tidak boleh sembarangan. Pertama-tama contoh tadi memberikan kepada anak kecil, tetapi juga membiasakan kita untuk sungguh-sungguh mengikuti dengan khidmat. Meskipun gereja kita cukup sering, yaitu minggu pertama dibanding beberapa gereja lain yang ada yang 2 bulan sekali atau bahkan 3 bulan sekali. Oleh sebab itu mari, melalui renungan yang singkat ini, kita semakin belajar untuk menghargai, mempersiapkan hidup kita, menjaga kekudusan hidup kita, sehingga kita ketika menerima sakramen itu, perjamuan kudus itu,
hidup kita boleh semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Kiranya renungan singkat ini membawa kita semakin memahami dan menghargai perjamuan kudus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur bahwa di dalam kehidupan kami tidak sendiri. Tuhan senantiasa menyertai kami. Bahkan setiap hari Minggu pertama, kami diperkenan untuk boleh mengikuti perjamuan kudus. Biarlah perjamuan kudus itu dapat memberikan manfaat kepada kami untuk membawa kami semakin menghargai kehadiran Tuhan dalam hidup kami, dan hidup kami boleh semakin terus-menerus berkenan di hadapan-Mu. Kami boleh menjaga kekudusan hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin.